Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Apa kabar soli dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat kali ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Soli dan solihah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam menjawab tantangan globalisasi. Sebelum itu, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, ketika kalian mendengar kata globalisasi, apa sih yang kalian pikirkan? Ya, ada internet, YouTube, dan dunia. Hal yang paling kita rasakan dalam globalisasi adalah komunikasi. Saat ini kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan siapapun. Seolah-olah dunia menjadi semakin dekat dan sempit. Besar harapan Pak Guru Iksan kepada kalian setelah kalian menyimak penjelasan kali ini, yaitu kalian dapat mengetahui makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai landasan Islam dalam memahami globalisasi dan dalam mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi era globalisasi. Hayo, siapa di antara kalian yang masih ingat dengan makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 13? Menjelaskan tentang apakah ayat tersebut? Ya, bagus teman-teman. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk sama-sama kita baca kembali Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
tetapi di ujungnya adalah lita'arofu, yaitu agar kita saling mengenal. Allah memerintahkan kepada kita untuk memahami dan mengerti tentang suku-suku dan bangsa. Dan itu artinya teman-teman, kita sebagai seorang muslim harus mengglobal, jauh melintasi batas suku dan wilayah. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, terutama bagi para pelajar sebagai generasi muda. Globalisasi memiliki dua dampak yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi diantaranya kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, berkembangnya pariwisata, meningkatkan pembangunan negara, dan meningkatkan etos kerja disiplin. Sedangkan dampak negatif globalisasi diantaranya adalah rusaknya atau tercemarnya lingkungan dengan polusi atau limbah industri. Masyarakat dapat terpengaruh budaya luar yang negatif, seperti berkata kasar, terpengaruh dengan gaya berpakaian K-pop, atau mengikuti perayaan-perayaan mereka seperti Halloween dan April Mop yang sebenarnya bertentangan dengan agama kita. Pak Iksan ingin menyampaikan sebuah hadits Nabi, yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jadi, jika seseorang mengikuti gaya hidup K-pop misalnya, atau mengikuti Halloween, atau April Mop, atau Valentine, maka orang tersebut termasuk dari golongan mereka. Soli dan solihah, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim terhadap globalisasi? Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim menghadapi globalisasi harus memiliki sikap takwa. Takwa ialah kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Takwa juga mempunyai makna bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki kekuatan dan kemandirian serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh tatanan kehidupan. Takwa tercermin dalam kekuatan akidah bahwa Allah lah Rabb yang berhak disembah yang maha kuat. Sebagai seorang muslim, kita juga harus semangat dan selalu menimba ilmu serta menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kekuatan akidah, maka bekal berikutnya bagi kita untuk menghadapi globalisasi adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh berhenti atau lelah untuk mencari ilmu pengetahuan agar kita menjadi pribadi yang siap dengan perubahan. Kekuatan berikutnya adalah ukhuwah dan sinergi. Penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk tidak mudah terpecah belah menghadapi hal-hal negatif yang dapat merusak ukhuwah. Yang terakhir adalah kekuatan pendidikan dan budaya. Kita harus memegang nilai-nilai luhur bangsa yang bermanfaat, misalnya gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, serta kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah pelajaran yang dapat Pak Guru Iksan sampaikan. Semoga Allah menjaga dan membimbing kita agar kita dapat mengarungi era globalisasi ini dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.